Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslim dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mari kita saksikan ketika Gus Dur ditanya tentang Pak Prabowo. Beliau menjawab kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat itu ya Prabowo. Sekarang menjadi kenyataan Pak Prabowo menjadi presiden. Semoga benar-benar menjadi presiden yang ikhlas untuk rakyat. Amin ya rabbal alamin. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Kita berterima kasih kepada Presiden Abdurrahman Wahid yang menjunjung tinggi inklusif Indonesia yang inklusif dan toleran. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan. Yang intinya di pidato Pak Prabowo yang pertama kalinya menyeru kepada kita untuk berdemokrasi yang sehat tanpa adanya kekerasan. Mari setelah ini mengenang pidato Gus Dur ketika mau dilengserkan yang dibawakan oleh Gus Baha. Saya akan mengkagumi Gus Dur dari segi fikih. Ketika Gus Dur dilengserkan dari presiden, yang paling saya kenang dan para ulama seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia mengenang adalah keberhasilan Gus Dur mengelola konflik itu tidak pertumpahan darah. Satu prestasi yang insya Allah jadi amal beliau, semoga mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang paling dihindari oleh Islam sebisa mungkin adalah jangan ada darah menetes, apalagi hanya demi kekuasaan. Makanya kalau dalam fikih detail ya, fikih detail kayak ya pokoknya fikih detail. Perasaan pulau takor kalian pengiran, balik perasaan pulau takor pengiran. Misalnya ada pertarungan politik, kita risau kalau pemimpin kita fasik. Terus ada pemimpin soleh ikut kompetisi. Meskipun kita kiai itu rapolitikus, perasaan pulau itu perlu wajib. Karena itu satu-satunya cara kita ikut berstatus mustaqil. Kan misalnya Nabi ngendikan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Saya punya teman banyak polisi yang nangani kriminal, reskrim yang nangani kriminal. Itu akrab sekali sama saya. Mereka juga sering ke rumah saya, terus akrab sekali. Mungkin dia sebagai polisi, mungkin niatnya para ulama supaya berdua ada arah. Sebenarnya saya itu lebih nakalan dibanding dia. Maksudnya nakalan itu nakalannya wong soleh. Nakalannya wong soleh. Perasaan saya nahi mungkar itu wajib. Nahi mungkar wajib, sementara kita ini hidup di negara yang semuanya sudah diatur. Yang menangani kriminal itu polisi, yang menangani narkoba itu polisi, ya berwajib. Kamu nangani sendiri gak mungkin, col tangan secara hubungan dengan Allah juga gak mungkin. Dan kita harus terima kasih ada BNN, makanya kita urun semampu kita supaya nanti takoi pengiran. Kita pernah terlibat penghentian pengedaran apa? Lalu uang orang rasanya jadi wali, jadi uang soleh, itu tewas. Orang untuk penglihapan menyelesaikan, no, dia memberi. Nah, ya begitu seterusnya. Makanya menurut saya masih ingat betul dididik bangun. Dulu itu ketika bangun belum sekaya itu, belum terkenal itu. Itu nyuruh saya kalau ada orang mau haji itu panjangan. Kalau bangun sudah tidak punya uang jadi kudu iso. Saya masih ingat disuruh ke orang bisa sing jam medit, maksudnya medit itu biaya ke kaji itu rumah tidak mengenai nak mati lagi dekade judul. Dulu kaji itu masih langsung, masih daftar ya langsung tahun itu. Saya itu dulu ya SK. Wong raniat kaji, paksa kaji, terus untuk didorong kaji. Saya dulu ya SK. SK itu bisa bawaan goblok, bisa bawaan cerdas. Cerdas saya itu karena orang kepengen kok dipaksa, berarti kan orang ini tidak anti bikolbin, tidak dari hatinya. Tapi lama-lama bangun cerita gini ke saya. Imaratul Masjidil Haram itu wajib. Perido nak Ka'bah itu nggak pernah adanya meliti. Perido nak Ka'bah. Ka'bah itu sepi lagi. Tapi bangun bahasakan pakai bahasa orang sepuh. Nah, ini sudah saya terjemah pakai bahasa Indonesia. Ka'bah itu sepi nak kue aku sukses. Dan jenuh ono gerakan seneng haji. Sampai seperti itu. Sama, kita bisa mengkiaskan nahi mungkar itu sukses kalau kita ikut mendukung kebetulan beberapa aturan negara sama dengan aturan kita, yaitu sama-sama anti narkoba, anti perzinaan, anti pemerkosaan. Jadi orang-orang yang nangani ini kalau kita ikut
bantu. Kan sama-sama negara ingin menghentikan itu atas nama negara. Kita juga ingin meloloskan diri dari kewajiban ya Pak. Terus enaknya terlibat itu ragu ino nuntut wong ya. Pas sekali-kali wong kok rasane pinter wong mah kali. Bener rasane nak. Pinter wong kang elek. Aja delok waduh. Oh juga mondok sunyi basal lho. Kan ora rasane pinter no. Wes nang bejas ora mesti pinter. Apa meneh sing raja jasan. Ya kadang lebih pinter, sing raja jasan lebih pinter. Maksud saya itu ada cerita unik dari Basal, mungkin sama jarang dengar, tapi saya pernah dengar. Basal dulu itu diantara uniknya yang nggak lazim dari dunia kayak gitu. Suka baca majalah kriminal. Dulu itu banyak dia yang seangkatan beliau itu iskal itu janggal. Tapi beliau diantara jawabnya gitu. Ben kiai ramu mau dulu, jadi wajah Indonesia. Jadi motifnya beliau benar wajah Indonesia. Jadi kadang kan orang hanya ngomong kesuksesan ya, Indonesia damai gitu. Tapi nanti majalah kriminal walau bujuk tapi guru ketemu muka lagi sebenarnya diketok segitu orang saya ngalah pelam ini lagi ketok segitu mantel selingkuh nggak usah itu ngerti-ngerti di semen ya gara-gara macam-macam baca majalah gitu kan apa ya, kita mau luhur sebagai bangsa kan malu karena ini PR. Jadi mau jurnal Mak Atali terus aku ngerti jauh dari sama kita tapi seneng aja ini loh wajah murid bagi sewa jadi pelatih hasilnya ini enggak apa-apa. Tapi di atas ilmu itu ada mansatarul musliman, mansatarul itu yang kelas paling tinggi. Sehingga enggak perlu bakas kebetulan puja-puja untuk mansatarul musliman, mansatarul. Saya terangkan lagi. Jadi ilmu itu apapun di banyak hadis sahih itu menemukan momentumnya itu kalau dijelaskan pakai al-aqus salim. Makanya saya itu suka sama kitab Qum. Jadi Imam Syafi'i itu semudah itu. Beliau pertama ya cerita Imro'atun min Khusam tadi. Ada perempuan dari Khusam menanyakan Rasulullah, ya Rasulullah inna faridatallahi alal ibad adrokat abdi syekhon kabiron la yastati wa yasbuta ala rahilah. Keharusan haji yang diturunkan Allah itu bapak saya sudah lumpuh. Gak mungkin beliau haji karena repot. Itu tidak sampai gak mampu. Biasanya itu repot. Kata Nabi ditanya sama perempuan tadi apa tujuan apa saya perlu mengajikan beliau. Jadi yang populer di Indonesia kan kalau sudah mati apa? Ini kesalahan kita. Makanya saya ini bikin gerakan haji makdum. Jadi ngomong sih senang mungkin mampu haji. Itu menurut saya kalau keluarganya mampu harus secepatnya apa? Nah, pentingnya tadi kalau dia masih sadar itu urun niat. Karena kalau kadung mati, menurut saya itu nggak keren. Nggak kerennya begini ya, dia tidak urun niat sama sekali. Misalnya Zaid itu lumpuh, dia orang kaya lumpuh. Kalau ditawari haji makdum tadi ya, pokoknya kita pakai bahasa asli fikih haji apa? Makdum tadi. Kan dia urun niat. Urun niat, yowes tabunganku 30 juta untuk haji. Dia kan urun niat, urun keputusan, maka nisbatul haji dia kena. Ketika ketemu Allah, dia kena nisbatul haji. Beda kalau dia kadung mati, ya saya ulang lagi, dia kadung mati, terus warisnya itu soleh. Saking solehnya warisnya memang dianggarkan haji dulu, baru tirkah di. Tapi ini kan kesalian warisnya, dia tidak memberi kontribusi sama sekali, karena itu tidak keputusan dia. Jadi gampangannya itu, waris ngajak nodeknya itu mau ngenakno awak ben warisane sah. Tapi kan gak kepikiran ya. Bapaknya kadang ditulis pangeran status tidak ingin haji sampai mati kan statusnya tetap konon. Orang tadi statusnya kan orang tahu haji nganti mati itu udah statusnya. Terus ketika warisnya menghajikan hanya ditulis sama Allah warisnya soleh, orang kepin kelolotin warisan, maka bapak itu tetap statusnya secara profesional hanya gitu. Tapi kalau gerakan makdum ini sukses, nanti statusnya dia ikut niat. Ya contoh yang sebagian mobil kudel, sebagian tegal kudel, dan aku, dunia aku, ada yang kagum. Nah ini kembali ke Mbak Mun tadi, kearifannya Mbak Mun tadi. Kalau misalnya sudah haji, kadang orang yang punya egois. Apa artinya kecelok haji, aku ratau toa, ratau sa'i, ratau arafah. Mungkin orang secara ego kan gak nyaman. Apa artinya saya kecelok haji tapi gak toa, gak sa'i, gak wukuf dia. Nah ini penting Dewi Mbak Mun tadi.
Islam tetap untung karena Mekah ramai. Iseng, misalnya Mekah ramai Vatikan itu iseng. Terus sing rono, sing haji mau TKI TKW terus. Menurut keren guys. Saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih setia dalam rangka mencari ilmu lewat kajian Gus Baha. Seperti yang didawuhkan Gus Baha, ulama Indonesia bahkan semua ulama dunia mengenang adalah keberhasilan Gus Dur dalam mengelola konflik tidak dengan kekerasan atau tidak dengan pertumpahan darah. Seperti halnya Prabowo mengajak kita untuk berdemokrasi yang sehat, anti kekerasan, karena yang paling dihindari oleh Islam jangan ada darah menetes, apalagi hanya demi kekuasaan. Lanjut ke pengajian Gus Baha. Jadi orang itu harus berpikir seperti ini. Jadi konstruksi fikih kita dan pantas ma'at alim gitu, sini itu memang harus sampai seperti itu. Saya pernah dibantah sama seseorang. Saya ketika bikin gerakan kaji matuk, orang sebut tadi yang bantah saya. Gus, tapi kalau niku kepengen rasane tawaf, rasane sa'i, rasane buku, itu kula mboten mampu. Ya tak jawab tadi. Nah, kalau dengan mencintai masjid, meskipun sampai tidak bisa Jumatan, seneng nggak kalau masjid itu ramai banyak Jumatan? Dia seneng, ya sudah. Dengan yang penting ikut seneng karena Ka'bah itu ramai. Dan di antara ramai itu karena ada yang menghajikan jeneng. Nah, padahal yang seperti itu jutaan orang Indonesia jutaan, tapi rata-rata wali-walinya nunggu mati. Kadang niatnya lelek, luwih murah. Lho kalau kita nanti perlu ben mati itu luwih murah gitu. Karena kaji amanat kan lebih. Tapi saya ini semua yang ngaji saya, semua yang mencintai saya mohon kalau bisa ma'dub itu diusahakan supaya ini ngejar niat, apa? Ngejar niat dan komitmen. Kan dia ikut memutuskan. Ikut apa? Memutus. Jadi dengan takbir itu supaya takbir. Kenapa saya butuh ini? Karena ini apa? Ini problem kita bersama. Kita Indonesia kan baru mengenal kaji amanat itu badal maut, apa? Padahal kitab-kitab yang mastur, takbir-takbir tertera secara jelas ya, di Muhadzab ada, di Qulubi ada, di ada, itu jelas ada hadis sahih tentang haji makbul. Nah, kenapa saya pastikan ini benar? Karena tadi ketika dijelaskan Imam Syafi'i di kitab logikanya masuk akal sekali tadi. Wa ma'rufun fil lughah, misalnya ada orang lumpuh bilang dia mampu secara finansial, secara lughah dikatakan yastati wa ayyab niyadar. Orang yang lumpuh tapi kaya secara lughah pasti dikatakan mampu bikin rumah. Artinya apa ya sudah, padahal kata kunci wajib tidak wajib itu di mampu tidak mampu. Jadi kalau ada orang lumpuh kaya, terus kamu kok bilang gini, wah ini tidak wajib kaji, tidak mampu kaji. Gue dibunyi pangeran, dibunyi malaikat, cak goblok. Loh karena balikannya gitu. Ada orang lumpuh di kursi roda, orang kaya raya, terus gimana? Kamu bilang gini, dikira kelar tuku Innova, naik tidak kalimat itu? Naik kan? Karena uangnya terus hanya karena dia lumpuh, barani nggak mampu beli Innova. Kalimat itu salah nggak? Salah sekali. Sama ketika kamu ngomong ini tidak wajib haji karena tidak mampu, kalimat itu juga sangat salah. Karena surahnya masalah sama, dia agak kuat beli Innova-nya, dia datang ke dealer gak kuat, dia nyupiri sendiri gak, kan bisa orang lain. Nah di bab haji juga sama, kan bisa orang lain. Clear ya, jadi artinya hadis sahih itu termaknai secara benar oleh Imam Syafi'i. Kata beliau, wa ma'rufun fil lughah kada. Artinya kada itu tadi ada orang lumpuh, kemudian dia kaya, maka semua orang akan sepakat mensifati dua yastati wa ayyab niyadar. Dia mampu bikin rumah atau membangun. Jadi makanya saya memang punya tradisi kalau ada hadis sahih, biasanya saya pemaknanya itu ikut Imam Syafi'i karena saya memang sangat mencintai Imam Syafi'i. Jadi antara beliau ketika maknai tadi hadis imra'atan al-khusam itu setelah beliau cerita riwayat, terus beliau melogika tadi, jika haji wajibnya karena istitoah, maka secara lugat orang yang lumpuh tapi mampu secara finansial akan dikatakan yastati wa ayyab niyadar, dia berstatus mampu bikin. Berarti yang mampu secara finansial tapi lumpuh secara fisik tetap wajib haji karena orang sepakat seperti itu yang berstatus mampu. Nah nanti kalau ada ibu-ibu tadi seperti yang saya ceritakan tadi, biasanya orang kampung itu kan punya ibu. Kalau kasaran kok penak kue, walaki nak sing nak ibu wong lete.
Sita itu kaji dewe gitu. Kan kadang orang itu punya itu. Kok enak kue sing kaji aku sing bayari kan itu. Nah itu bisa dijelaskan. Anda tetap semuanya kita mencintai kalau Ka'bah itu ramai. Imaratul Masjidil Haram termasuk fardu kifayah. Saya masih ingat betul tahun 87 atau 90-an. Orang belum marah haji seperti itu. Kalau ada orang-orang kaya yang masih sakit lah, masih bakhil, masih tidak, itu disuruh datangi bambu, disuruh haji. Kalau belum mampu karena wong desa itu emanatul tegali sawah itu, aku sing nalangi. Sama tak cerita ini cerita ya. Mbak Zubair itu ketika wafat itu termasuk punya utang kan. Iku ora utang kaya kowe buku rokok, buku beras. Utang ramu itu wong rata. Itu enggak kan. Dulu itu kata Bang mergo Mbak Zubair itu saking kepingine wong desa itu sadar nopo haji. Jadi Bang muni Pak Ber bilang Pak Ber aku rung duwe, utang. Jadi beberapa orang ditasjek sama Mbak Zubair. Diwanekno cara Jawa. Engko tak utang. Akhirnya Mbak Zubair sendiri kan ada orang kaya raya utang wong. Nah, di antara yang bantu beliau itu adalah pernah Pak D sama saya, keluarga dekat sama. Misalnya ibu saya, jadi Pak D misalnya. Jadi akhirnya ya utang itu dibayar bangun, yang nyaur kan. Tapi ini kan betapa kearifan, makanya kalau putra-putranya bangun Muyassar sebegitu mudah beliau haji di Mekah, apa mudah ke Mekah. Itu barokahnya tirakatnya Mbak Zubair sampai seperti itu supaya orang mencintai masjid Haram. Dan aku rasa cerita ini macam bangun saya suka ya gampang ya wis goblok. Semara irama sih. Mulane takok ahlinya. Aku yakin itu gue rata terang tak mesti ngomong. Ya bangun kayak gede mesti wae gampang apa? Haji. Tak kemarin. Islam nongnek. Dulu kata Islam itu tidak sesensitif kayak sekarang. Apa tahu kafir terus nanti? Orang kudu kono, mas saya ngaji ra khatam yo. Dulu zaman Nabi itu ngendikan Islam iman itu dimakna ya ini. Kadang makna dari kafir menjadi Islam. Kadang menjadi Islam swasta jadi negeri, Pak. Jadi kalau Islam ini itu swasta amatir. Itu dinaikno kelas lewat ngaji mahali. Ya gue kayak kan Bapak. Jadi dulu itu biasa, Mu'ad itu kalau ketemu temannya masyhur di hadis. Ta'al nu'min bina sa'atan. Ayo Rene tak ulang iman. Jadi ta'al nu'min bina sa'atan. Ayo Rene ngaji. Kita ayo iman bareng-bareng. Nah, itu yang dimaksud Nabi al-iman fitun wasitu Nabi terus ini ala halailah wa adna imatatul adab anitor. Jadi dulu sahabat bilang misalnya rohan ya kan iman itu ada 60 berapa fitun itu ya angka 3 sampai 9. Terus kata Nabi ala halailah itu yang paling tinggi adalah kalimat wa adna imatatul adab anitor. Yang paling rendah dari bagian-bagian iman itu adalah bersih-bersih. Jadi dulu itu kalau roan ya sahabat dulu kalau roan mau bersih ayo iman jong iman gitu. Jadi misalnya sampai rabi roan ayo iman itu dulu gak sensitif karena orang masih alim. Kalau sekarang ngomong gitu lah bangunnya kafir tuh oh dasar atau ngaji. Makanya saya itu termasuk resah ya bahasa-bahasa di hadis itu sekarang hilang. Saya termasuk orang yang masih mempopulerkan. Dulu itu biasa. Sahabat ketemu sahabat, ta'alu nu'min binasatan. Ayo Rene do iman sebentar. Artinya dijak ngaji itu bagian dari apa? Iman. Jadi dulu iman itu gampang. Makanya ikramul jar Nabi istilahkan ya iman. Coba sampean mafhum. Hadis ini nak rata krungu kebangetan. La yu'minu ahadukum misalnya hatta kada wa kada. Orang enggak iman sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Artinya famahabbatul yusamma iman. Dari situ aja kan sudah kelihatan bahwa iman itu udah harus kosok balinya kafir, udah harus kan. Paham ya? Yang mana generasi itu amin tapi jahalah sama itu amin tapi kalau akan menjadi bahasa semua umat dan apa itu mantel maksudnya mulang mari mantel pengulang mesti kebayar murid cepat. Oh apa? Mulanya jadi kiai agak hati gede, straight. Kudu hati gede, hati
Itu para pangeran. Nilangi apa? Nilangi mangkel. Apa skapatis? Iki sepile mati kan. Paling. Jadi ngilingi imamin, ngilingi apa? Imam. Mereka kula ya ra siap misalnya ketemu Kanjeng Nabi terus kowe tahu mulang umat gua, boten ora wani. Semangkelan tetep kula ulang. Tapi kira di mangkel. Mesti Nabi lo untuk maklumi. Maksudnya maklumi ya sebenarnya ngomongnya mangkel loh. Sing diulang gitu maksudnya kan. Jadi itu sah, mangkel mulang itu sah. Jadi mulang itu ragu bulat gol, betul. Lo saya sama Quran nek iso aku lho, dul. Sampe tak terang. Dhisik sahabat, batan-batan tekan Nabi itu ya fair. Ya jajal sampean kepengen mulang muridnya paham. Karena paman lho. Kowe didik bojo ora ben harmonis, utawa ben ora judes cerewet. Ketika cerewet mantel kan. Wong itu padha rabi kepen dicukupi. Ketika sing lanang iso cukupi mantel. Mesti mantel. Iku lah sampean wong Quran iku maklumi, pangeran maklumi. Gak oleh misalnya kok pulang mulang, aku mulang nih kali sumeneng. Gak iso, mantel ngomong mantel lah. Di pulau mantel kan. Nah itu orang ceritanya. Jadi sahabat itu Allah itu fair itu ya fair. Wahai sahabatnya Nabi, kamu wajib perang. Itu ya dia perang, maksud perang melawan kafir harbi, orang perang melawan kafir sing harbi. Ya Quran itu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Jadi sahabat tak kok yo perang keseneng to, ya ora seneng, gak kok mangkal. Perintah pangeran. Tapi mangkal ya ora seneng. Nah kisi kan gak sok-sok suci itu di aku mulang masuk sampai ayo gaya pak gue nak takut gue jenang mulang seneng tara mangkal jelas apa tapi tak lakoni wong perintahnya apa wong kowe mati kan jeneng kalau kowe mati kira tak ulang sehingga dulu itu sahabat justru itu ono ganjaran makanya kita khufatil jannah bil maka surga itu dikepung ke barang si orang jeneng. Jadi cara ulama di sini bertakwa bah amin tahajud terus bunyi-bunyi melek enak gerak enak mangkel banget tangi pun ya mangkel jadi tangi itu ramah mangkel konsolat kalau pola kon kepengen suar tetap statusnya bil makari kufatul jannah jadi kalau gue mulang gue kok seneng ini kemarin suarga mergo ora seneng kok tetep mulang mau berapa? Kok nggak tetap pulang? Wah, itu hebat swarga, yakin. Kufatil jannah, apa? Bil makari, lan barang-barang sing ora. Itu bedanya Quran. Quran itu fair. Jadi kalau rasa seneng itu ngomong rasa. Coba masyhur cerita perang Badar. Perang Badar itu perang paling nggak masuk akal di dunia dalam sepanjang sejarah. Yang perang kok pedang itu gentenan. Jadi sahabat 10 pedang isi toh, nah kendaraan gentenan sih wajar pedang itu gentenan aku dibantu sih pedang jadi paling parah perang Badar barang perang itu gak masuk akal ya Rasulullah perang ini tidak masuk akal jangan teruskan ini tidak masuk akal Nabi relax la akhrujanna walau wakti kalau kamu udah ikut perang saya akan berangkat sendiri karena perang paling gak masuk akal itu perang itu orang pamit mau ngambil pedangnya atau ngambil kudanya atau bikin bambu runcing itu Nabi tidak boleh saat itu juga harus perang macam agak unik perang baru Nabi mau berangkat sendiri sahabat melok Nabi yang menyaksikan itu berangkat semua itu lo coba kok melok jadi perang masuk akal loh soal dari kita ada ridho dengan perang sendiri kalau tetap dari lalu apa ibadah mati jadi tetap kajian itu penting sampai mati ini baca karena nggak masuk akal jadi kalau ditanya temannya mau kemana apa mati di mana di Badar kan karena yakin kalah perang udah bawa pedang tapi tetap berangkat ditakoi lah jari Jawa yang tidak kok berangkat ya kalau kan seneng jeneng tapi orang seneng perang kalau orang seneng ya perang kok nggak masuk akal itu Quran sehingga redaksi dalam surat Anfal itu bagus sekali apa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun disaksikan Quran lakarihun Muhammad kowe perang Badar aku ya ora wong mukmin perang ora seneng mergo ora masuk akal wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun ora terima karihun lakarihun sangat gak seneng kan atako
Aku mulang iki seneng karo orang. Jelas. Lah kok lakon iku? Mergo delok ketuaan, napa? Delok imam, napa? Justru ora seneng iku ganjar. Karena kadang ustaz mubalik di umat kan seneng dianggap aspek rezeki. Ya oknum tapi akeh. Wah, itu rapat itu ganjar. Bapak akeh. Nah, redaksi ini jelas wa inna fariqam minal mu'minina agar mereka enggak suka. Terus dijadilu nakabil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Jadi kemudian nabi tak kowe kancane ning ndi mati. Ning ndi ning Badar. Lah kok ngerti nabi mati. Lah perang lagu apa ya? Lah kok tetap berangkat dari Kanjeng. Justru itu hebat sahabat. Ora cocok kowe loyal. Tapi kan enggak, loyal ke uang dari cowok nafsu jadi itu justru itu menunjukkan betapa sahabat itu afdalul qurun generasi orang cocok loyal. Saudara muslim dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah diberi kesempatan, kemauan untuk selalu menuntut ilmu lewat kajian Gus Baha yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Ihdinas siratal mustaqim, semoga Allah selalu menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.